Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga firman Tuhan dapat menegur kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita mengiring akan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kabar baik yang sangat luar biasa datang dari bacaan yang sangat luar biasa dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Nah, kita akan baca sama-sama 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Puji Tuhan, ini merupakan satu kabar baik yang luar biasa, yang datang kepada kita semua, dan juga kepada Paulus pada waktu itu. Nah, kenapa saya berkata bahwa ini adalah kabar baik? Inilah yang akan kita sama-sama lihat dan akan pelajari bersama. Namun sebelum itu, kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakang dari ayat bacaan kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan bahwa Paulus menulis surat ini dari Korintus setelah meninggalkan Tesalonika karena mengalami penganiayaan. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi Paulus pada waktu itu meninggalkan Tesalonika pada waktu itu, dan dia menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di sana karena pada waktu itu mengalami yang namanya penganiayaan. Ia khawatir jemaat yang masih muda goyah. Jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika yang masih muda dalam iman, Paulus khawatir akan mengalami goyah ketika mengalami yang namanya penderitaan. Sehingga ia menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Yang dimana dia menuliskan surat ini ketika dia mengutus Timotius untuk meneguhkan iman yang ada di jemaat Tesalonika. Dan ketika Timotius kembali dari misi yang dijalankan oleh Paulus kepada Timotius, pada akhirnya ketika Timotius kembali, dia membawakan kabar baik yang sangat luar biasa kepada Paulus. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Nah, kalau kita akan perhatikan bersama bahwa kabar baik sejati bukan hanya berbicara tentang keadaan yang membaik. Namun, kabar baik sejati berbicara juga tentang iman dan kasih yang tetap kuat di tengah ujian. Inilah yang akan kita sama-sama perhatikan bersama. Yang pertama, kabar baik sama dengan iman yang kuat. Kalau kita perhatikan dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa tetapi sekarang sesudah Timotius datang dari kamu kepada kami dan membawa kabar baik tentang iman. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-8, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Teguh berdiri dalam Tuhan ini berbicara tentang iman mereka. Jadi ini merupakan menjadi suatu kabar baik bagi Paulus mendengar bahwa jemaat di Tesalonika tetap bertahan di dalam iman mereka. Iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Menjadi kabar sukacita, kabar baik yang luar biasa. Iman yang kuat bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup bisa saja ada masalah. Tetapi iman yang kuat itu berbicara tentang tetap percaya kepada Tuhan walau keadaan tidak pasti. Iman mereka tetap kuat walau dalam masalah. Iman mereka tetap kuat walaupun dalam tekanan, penderitaan. Namun mereka tetap memegang percaya mereka kepada Tuhan. Itulah iman yang kuat. Paulus menyebut berita tentang iman mereka sebagai kabar baik. Nah, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ini kabar baik di sini sama halnya dengan Injil. Jadi kabar baik di sini sama halnya memiliki arti dengan Injil. Nah, iman yang teguh bukan hanya menyenangkan hati manusia ternyata. Kalau kita perhatikan di sini. Tetapi juga menjadi kesaksian bahwa Injil benar-benar bekerja. Iman yang teguh itu menyenangkan hati Paulus pada waktu itu. Namun bukan stop sampai di situ saja. Melainkan yang menjadi kabar baiknya yaitu apa?
bahwa ternyata Injil yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu benar-benar bekerja. Sehingga iman jemaat Tesalonika bertumbuh, bertahan di dalam Tuhan. Menjadi kabar baik yang luar biasa. Bagi Paulus, iman jemaat yang kokoh membuatnya hidup kembali. Tadi kita telah baca ayatnya. Paulus merasakan gairah hidup kembali ketika mendengar bahwa jemaat di Tesalonika imannya kokoh di dalam Tuhan. Sehingga ini menjadi kabar baik yang sangat luar biasa, kabar sukacita yang sangat luar biasa. Ketika iman kita kuat, orang lain dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Wah, luar biasa. Ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sama seperti jemaat Tesalonika, ketika iman mereka kuat di dalam Tuhan, menjadi kabar sukacita, kabar baik bagi Paulus dan nama Tuhan yang dimuliakan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempertahankan iman kita kuat di dalam Tuhan, pada akhirnya itu akan menjadi kesaksian, menjadi kabar baik bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. 1 Petrus 1 ayat 7. Imanmu yang teruji jauh lebih berharga daripada emas. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika iman kita teruji, iman kita bertahan dalam Tuhan, kata firman Tuhan itu lebih daripada emas. Sangat-sangat luar biasa, menjadi kabar baik yang luar biasa. Contohnya Daniel. Dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tekanan yang begitu luar biasa. Dia tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kita tahu kisah ini. Lewat iman yang teguh dalam kehidupan Daniel, itu menjadi kabar baik dan menjadi kabar sukacita dan menjadi kesaksian bagi raja pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang mengalami pemulihan, banyak orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yaitu yang pertama, bertahanlah dalam iman karena itu adalah kabar baik yang indah. Kemudian, tetap percaya walau belum melihat jawaban. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari apa? Tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, dan tetap setia mengandalkan Tuhan. Kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan karena itu adalah kabar baik yang luar biasa. Ketika iman kita tetap kuat, kita akan mengalami damai di tengah badai, menjadi penghiburan bagi orang lain, dan menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Tuhan. Sehingga walaupun situasi belum berubah, hati kita tetap tenang, orang lain melihat terang Tuhan melalui kita, dan Tuhan dipermuliakan lewat keteguhan iman kita. Sehingga pesan firman Tuhan apa? Kabar baik adalah iman yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Kabar baik sama dengan kasih yang nyata. Kalau kita perhatikan di ayat bacaan kita tadi, ketika Timotius datang membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu. Kalau kita lompat di ayat 12 dan dikatakan bahwa dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi kabar baik sama dengan kasih yang nyata. Kasih adalah bukti bahwa iman kita hidup. Ketika kasih bertambah, dunia melihat Injil melalui kita. Jadi kasih ini adalah bukti. Suatu bukti bahwa iman kita bertahan di dalam Tuhan. Jadi ada kesinambungan antara iman dan kasih. Ketika iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, nyatanya apa? Dapat dilihat lewat apa? Lewat kasih. Karena kasih adalah bukti bahwa iman kita hidup. Ketika kasih bertambah, dunia itu dapat melihat Injil melalui kita. Dunia dapat melihat Tuhan melalui kita ketika kasih kita bertambah dan kasih kita nyata dalam kehidupan kita. Paulus pada waktu itu tidak hanya senang karena iman jemaat di Tesalonika menjadi kuat. Melainkan Paulus mendapatkan kabar baik, kabar sukacita ketika juga dia mendengar tentang kasih jemaat di Tesalonika nyata. Kasih mereka nyata. Yang dimana jemaat di Tesalonika mereka tetap saling menolong, saling menguatkan, dan tidak menyerah untuk berbuat baik. Bahkan dalam penderitaan. Ini merupakan kasih yang nyata, bentuk kasih yang nyata. Mereka dapat melakukan kebaikan, mereka dapat menolong satu dengan yang lain, saling membantu, saling menguatkan. Karena walaupun dalam penderitaan, itu merupakan bentuk kasih yang nyata. Kasih bukan hanya kata-kata. Kasih adalah kabar baik yang bisa dirasakan
orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kasih, kita harus nyatakan kasih itu dalam perbuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Wah, luar biasa ya. Ini perintah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang bisa kita dapat dari poin yang kedua ini? Tunjukkan kasih melalui tindakan nyata. Menolong, mengampuni, mendoakan, dan memperhatikan sesama. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kemudian kasih sejati tetap dinyalakan bahkan saat disakiti atau tidak dihargai. Kita harus tetap menjalankan kasih itu. Dan jadikan hidup kita menjadi kabar baik lewat kasih Kristus. Ketika kasih kita bertumbuh, kita akan melihat hubungan dipulihkan, hati yang terluka disembuhkan, dan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Sehingga kasih kita menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengenalnya. Orang melihat Kristus bukan dari kata-kata kita, tapi dari tindakan kasih kita. Itulah kabar baik yang ada dan kabar baik sejati dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, bagi Paulus, pandangan Paulus, bagi Paulus, kabar baik di Tesalonika bukan hanya tentang keadaan mereka yang membaik, melainkan tentang Injil Kristus yang bekerja nyata di dalam kehidupan mereka. Kabar baik sejati bagi Paulus adalah karya keselamatan Allah yang mengubahkan hati manusia dan bukti bahwa Injil itu hidup terlihat dari dua hal, yaitu iman yang kuat dan kasih yang tumbuh. Jadi, kabar baik dalam Tesalonika adalah Injil, karya keselamatan Allah yang nampak nyata melalui iman dan kasih umatnya. Itu pandangan dari Paulus tentang kabar baik. Menjadi kesimpulannya, kabar baik sejati sama dengan iman yang kuat ditambah dengan kasih yang hidup. Iman yang membuat kita berdiri teguh di tengah badai. Kasih membuat kita mengulurkan tangan di tengah badai. Ketika iman dan kasih berjalan bersama, dunia dapat melihat kabar baik melalui diri kita. Sehingga kita pertahankan iman kita, kita nyatakan kasih kita dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kabar baik bagi banyak orang. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, baik pemulihan keluarga, dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kabar baik yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada dalam Engkau, Engkau ada dalam kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami percaya lewat firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus mempertahankan kabar baik itu dalam kehidupan kami. Lewat kami mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau dan lewat kami menyatakan kasih yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biar mereka banyak orang melihat bahwa Engkau ada dalam kami Tuhan. Bahwa mereka dapat melihat Kristus ada dalam kami. Lewat iman kami, lewat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami semua Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati keluarga GPD El Shaddai Magelang, semua Engkau sediakan untuk kami semua yang mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.